Dan hari ini saudara saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan mungkin bisa disebut connected atau terkoneksi. Ya, di antara kehidupan kita ini kan setiap hari kita terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, saudara nggak bisa hidup tanpa terkoneksi satu dengan yang lain. Setiap pagi kita bangun tidur pasti aja ada sesuatu yang bisa kita buka duluan. Ya saya nggak tahu nih apa buka Alkitab atau buka Alkitab. Bukanya Alkitab atau buka Alkitab atau bukanya yang lain saudara. Nah itu banyak pilihan tapi pasti kita akan terkoneksi satu dengan yang lain. Ya dalam beberapa bisnis mungkin kita terkoneksi dengan orang-orang, teman-teman bisnis, dalam pekerjaan kita terkoneksi dengan orang-orang, di mana kita bisa bekerja, dan setiap hari kita pasti terkoneksi saudara. Paling tidak kita juga terkoneksi kalau kita mau makan terus nggak sempat masak, lalu kita terkoneksi dengan ada yang namanya blank food, ada yang namanya blank food, ada yang namanya blink food, ada yang segala macam. Ya, jadi kita selalu terkoneksi saudara. Dan tidak bisa tidak, kita juga harus terkoneksi. Lebih penting lagi dengan Tuhan. Setuju saudara? Karena koneksi kita dengan Tuhan, itulah yang menyebabkan kalau bagus koneksinya, maka koneksi kita dengan yang lain tuh pasti akan jadi bagus. Tapi begitu koneksi kita dengan Tuhan itu terganggu, ya signalnya jelek, pasti sama yang lain lagi pasti jelek saudara. Karena itu yang memang Tuhan ajarkan buat kita. Nah pada pagi hari ini makanya judul yang saya mau kasih buat saudara adalah Being Connected atau Connected. Nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup sendirian. Nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup nggak terkoneksi satu dengan yang lain. Apalagi nggak terkoneksi dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin bisa hidup katanya tanpa Tuhan. Saya punya uang, saya punya ini, punya itu, punya jabatan dan lain sebagainya. Tetapi tanpa Tuhan sekali lagi kehidupannya akan menjadi mati. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya mau nanti saudara bisa catat ini dan saudara nanti bisa ambil beberapa poin yang saya ingin sampaikan buat saudara. Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan dari ayat-ayat ini. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6 saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terakhir ayat yang ke-8 saudara. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. 1, 2, 3 baca bersama saudara. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara ada 4 poin paling tidak dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Being connected atau terkoneksi dengan Tuhan. Saudara seringkali kalau kita bicara koneksi dengan Tuhan tuh seringkali dalam pikiran kita tuh doa ya. Kita berdoa itu nggak salah saudara. Karena itu adalah bagian yang terakhir sebenarnya dari poin saya. Tetapi ada hal-hal penting yang kita perlu mengerti ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang pertama saudara, poin yang pertama prinsip berproses. Nah saya mau seberangkan ini buat saudara. Bahwa pada saat kita terhubung dengan Tuhan, kita pasti akan diproses. Itu pasti saudara. Seringkali ada banyak orang yang menghindari proses dalam kehidupannya, padahal proses itu sangat penting. Dan Tuhan sangat mengerti, makanya dalam ayat yang kedua dikatakan begini saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dipotong, dibersihkan bukan berarti untuk dibuang dan pada akhirnya dibinasakan. Tetapi dipotong dan dibersihkan supaya lebih fruitful.
dipotong dan dibersihkan supaya lebih menghasilkan, supaya lebih berbuah. Saudara, ini proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menghindari proses karena maunya instan. Ada menikah maunya instan. Saudara, kalau di gereja kami menikah paling nggak 1 tahun loh. Sebelum diberkati di dalam pemberkatan nikah kudus, paling tidak 1 tahun. 1 tahun ini ngapain tuh saudara? Mereka harus daftar dulu, mereka nggak boleh pesan tempat, mereka nggak boleh pesan macam-macam dulu, sampai betul-betul nanti dari pihak gereja katakan, oke, kalian siap untuk menikah. Dan itu prosesnya panjang saudara. Jadi harus ada isi formulir dan lain sebagainya, lalu dibacain formulirnya, dan mereka harus jujur jawab formulirnya, dan setelah itu mereka masuk ke dalam kelas-kelas bimbingan pranikah, lalu mereka di konseling khusus oleh orang tua rohani mereka, karena kami siapkan orang tua rohani. Lalu mereka berdua nih menjalaninya harus dalam 1 tahun penuh, saudara. Dan ada banyak orang yang bilang begini, lebih susah masuk GSJ Bethlehem katanya daripada masuk ke sorga. Karena macam-macam itu prosesnya panjang banget gitu saudara. Dan dalam pernikahan juga sama, mereka ada yang bilang juga, udahlah mendingan gue nikah di tempat yang lain aja gitu. Ngapain di gereja ini lama banget, ribet banget. Nggak praktis. Saudara, memang pernikahan itu praktis. Nggak ada pernikahan yang tiba-tiba langsung sorga gitu. Enggak. Percayalah dengan saya, percayalah dengan Bapak Gembala saudara. Bahwa dalam pernikahan cuma ada 2. Neraka apa sorga? Cuma itu aja. Oh iya benar saudara. Dan kalau kita nggak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, kita lihatnya neraka. Jadi saudara nggak perlu lama-lama nunggu neraka. Menikah aja tanpa persiapan, pasti neraka. Oh iya itu betul saudara. Dan memang begitulah kehidupan saudara. Jadi tanpa persiapan apapun, tanpa proses apapun, maka nggak akan ada hasil yang baik saudara. Dan makanya kenapa kita perlu berproses. Dan kalau Tuhan memproses kita, itu artinya Tuhan mau kita jadi lebih baik. Karena nggak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Nggak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya udah perfect gitu saudara. Pasti ada. Wah, kalaupun saya dibentuk satu saat dan saya udah semakin lebih baik, ada sisi lain yang saya harus dipotong sama Tuhan. Oh ya, kenapa Tuhan Yesus katakan, kalau matamu menyesatkan engkau, dengan matamu kamu berbuat dosa. Apa firman Tuhan katakan? Cungkil matanya, itu kan dipotong saudara. Diamputasi. Tangan kamu berbuat dosa, potong. Nah ini kan keras banget saudara. Nanti kita akan di sorga banyak orang buta. Di sorga banyak orang yang tangannya dipotong-potong saudara. Tapi bukan itu maksudnya kan. Artinya apa? Artinya kalau ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang gak berkenan, yang pada akhirnya membuat kita gak bisa menghasilkan buah, membuat kita hidupnya gak produktif, membuat kita kehidupannya menjadi gak baik, dalam usaha jadi akhirnya gagal terus dan lain sebagainya, berteman gagal terus, ya kalau udah namanya bekerja, ya pasti kalau udah PHK dia nomor 1 di PHK. Kenapa saudara? Karena gak berbuah gitu, dan Tuhan mau kita berbuah. Dan kalau kita mau berbuah, kita mesti dipotong dan kita mesti dibersihkan, dan itu adalah proses. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus, sebelum dia melayani, dia mau masuk dalam pelayanan, apa yang terjadi? Dia kan harus dibaptis dulu kan saudara. Dan ketika dibaptis, kalau saudara baca Matius 4, Lukas pasal yang keempat, itu katanya sama saudara. Maka Yesus dibaptis, lalu keluar dia dari air, lalu Roh Kudus memenuhi Yesus. Dan Yesus yang penuh dengan Roh Allah, dibawa masuk ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sudah lihat ya? Ada banyak pemikiran kita nih, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, wah hidup kita tuh wah gitu ya. Oh, waktu penuhi Roh Kudus, wah super, luar biasa. Oh enggak saudara, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, justru itu adalah saatnya di mana Tuhan akan membentuk dan akan shape kita saudara. Dan itu enggak nyaman sama sekali. Tentu saja, saya mau saudara, saya yakin saudara juga adalah orang yang harusnya menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan enggak cuma sekedar happy-happy aja begitu, tapi kita betul-betul serius, jangan take it for granted kehidupan ini, tapi take it seriously. Bahwa Tuhan mau membuat kita lebih baik lagi. Tuhan mau buat kita lebih maju. Tuhan mau kita lebih dewasa lagi. Makanya dia harus bawa kita ke padang gurun. Tapi ingat, Rohnya menyertai kita. Dalam penyertaannya, dalam proses yang dia mau lakukan, Rohnya bersama dengan kita. Kita mengucap syukur buat itu loh saudara. Karena kita ini dibuat jadi lebih bagus, kita dibuat jadi lebih keren gitu, kita dibuat jadi lebih luar biasa. Tapi kita harus lewati masa-masa yang disebut dengan pembersihan. Kalau saudara ingat juga cerita, saya nggak banyak nanti di sana, tapi kalau saudara ingat cerita bagaimana orang Israel, ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, 40 tahun keliling-keliling.
Lalu kalau saudara baca dalam sejarahnya orang Israel, dikatakan begini saudara, bahwa Tuhan membawa mereka dengan sengaja keliling padang gurun untuk, katanya, untuk mencobai mereka supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sudah perhatikan, kesulitan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membersihkan kita, bukan untuk membunuh kita. Bukannya untuk membinasakan kita, tapi untuk membersihkan kita. Gimana caranya Tuhan membersihkan kita? Justru pada saat masalah dan kita diproses oleh Tuhan, waktu kita katakan, yes Lord, saya mau. Tuhan tolong tapi kuatkan saya. Saya gak kuat nih dalam proses ini, tapi saya mau. Waktu kita izinkan itu, kesulitan akan mengeluarkan sifat asli kita. Oh iya, iya kan? Saya yakin lah, Pak Leo udah khotbah ini banyak karena khusus karakter kan saudara. Seorang akan diketahui watak aslinya ketika kesulitan datang. Ketika proses itu terjadi. Kalau punya uang, haleluya puji Tuhan. Kalau ada yang semuanya lancar-lancar aja, haleluya puji Tuhan. Tapi begitu sesuatu terjadi dan itu mengganggu pikiran dan hati kita, emosi kita, pada saat itulah reaksi kita akan kelihatan mana aslinya. Nah itu makanya kenapa orang Israel harus dibawa 40 tahun keliling-keliling padang gurun, saudara. Kata Tuhan supaya aku bisa melihat apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu tentu saja, tapi orang Israel kan perlu tahu apa yang ada dalam hati mereka. Karena seringkali mereka menipu dengan diri mereka sendiri kan. Kita seringkali menipu diri kita sendiri kan. Dan kita bilang bahwa saya tahu saya baik, tapi siapa tahu dalam hati kita lihat waktu ada masalah. Nah jadi proses yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam pembersihan, dalam pemotongan yang terjadi, itu sebenarnya adalah supaya kita tahu siapa kita. Kita ngerti, saya nih seperti apa sih. Mungkin saudara nggak bermasalah dengan keuangan, tapi mungkin ada di antara saudara yang bermasalah dengan perkataan. Oh iya, ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah, oh itu langsung kata-katanya tuh, oh langsung ada cicak di situ, ada kecoa di situ, ada semut di situ, ya kan? Tapi saya heran loh saudara, kenapa ya kalau orang ngamuk tuh, itu ngomongnya kenapa itu gitu? Ya kan, betul ya Pak ya. Kalau buat orang timur itu semua yang buat dimakan. Ada babi, ada anjing, ada segala macam di situ saudara. Itu kan, itu kata-kata yang keluar, artinya rupanya di dalam dirinya yang banyak adalah binatang. Sifat-sifat binatang yang ada di sana. Betul gak saudara? Makanya yang keluar jadi kata-katanya seperti itu kan. Tapi kan ketahuan jadinya. Ketika dia dalam pressure, bisa itu keluar. Ketika dia lagi gak suka sama orang, itu yang keluar saudara. Berarti kalau kutukan yang keluar, berarti dalam dirinya ada banyak perbendaharaan kutuk. Saya juga nggak tahu tuh saudara, itu bisa keluar begitu aja gitu. Dan disitulah kita akan tahu, ini yang harus saya robah. Jadi sekali lagi saudara, kalau Tuhan izinkan kesulitan, kalau Tuhan izinkan tantangan, kalau Tuhan izinkan ada orang yang ngejengkelin, makanya kenapa ada namanya jengkelin. Iya kan saudara, kenapa ada nama itu? Karena memang ngejengkelin nih orang gitu. Dan seringkali mereka ada di tengah-tengah kita, Tuhan izinkan supaya kita kenal diri kita. Jadi jangan saudara berdoa gini, Tuhan usir dia dari saya gitu. Nah, siapa tahu Tuhan lagi bilang, enggak, saya lagi mau taruh dia di depan kehidupan kamu kok. Supaya apa? Supaya kamu ngerti siapa kamu. Ada saatnya saudara, it's okay. Izinkan mereka ada di situ. Nanti ada satu saat Tuhan bilang kamu udah lulus, itu orang pasti pergi sendiri. Iya betul saudara. Oh, saya 1001 macam ngadepin yang kayak begini juga sama saudara. Tapi dari situ saya tahu, oh iya kalau gitu saya kurang sabar ya. Oh benar saudara, saya harus jujur saudara, ada banyak staf pastoral saya yang udah bilang, udah pastor pecat aja. Udah pastor kick them out gitu dari gereja. Mana mungkin saudara. Izinkan Tuhan yang akan asyir mereka keluar. Jangan kita yang asyir mereka keluar. Karena Tuhan yang izinkan mereka masuk. Itu proses saudara. Jadi jangan salah ya, kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, sekarang kita udah mulai ngerti. Kalau aku tinggal di dalam Tuhan, connected dengan Tuhan, hal-hal ini pasti akan terjadi. Jadi expect something yang orang lain mungkin gak expect. Tapi kita ngerti sekarang, oh iya Tuhan ya.
Oh, istri saya bisa bersaksi. Saya setiap kali kalau ngomel pasti sama dia. Ini kesel ini. Ya udah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Tapi kenapa kesusahan ini tak kunjung selesai gitu? Karena memang belum selesai dengan karakter saya sendiri. Saudara. Jadi sekali lagi ya saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang gak benar atau orang-orang yang kayaknya aduh saudara kayaknya mengecewakan nih orang, kayaknya ngeselin nih orang. Saudara bertahan aja di sana. Minta Roh Kudus memimpin kita. Supaya aslinya kita keluar. Dan ketika asli kita keluar kita tahu, oh iya ini yang saya mesti robah nih. Saya mesti sabar nih. Nanti akhirnya firman Tuhan akan mengajar kita banyak. Amin saudara? Itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua saudara, prinsip yang kedua di dalam ayat yang kita baca tadi adalah berpadu. Tadi berproses, yang kedua berpadu. Ayat yang keempat saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak terconnected gitu. Tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Terkoneksi saudara. Ini artinya berpadu. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita itu kan artinya berpadu. Ada satu kata kalimat orang Jawa yang saya selalu ingat udah lama banget nih. Manunggaling kaulo Gusti. Ini dari Wali Songo, salah satu Wali Songo namanya Siti Jenar. Dia bilang manunggaling kaulo Gusti. Artinya kaulo itu kan manusia, Gusti itu kan Tuhan. Jadi manunggalnya manusia dengan Tuhan. Nyatu gitu saudara. Nah itu kan sebenarnya kan Yesus di dalam saya di dalam dia kan. Menyatu gitu saudara. Nah ini menarik kalau menurut saya pemikiran seperti ini adalah menarik. Kenapa? Karena kalau yang dikatakan gini, bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kan ada terjadi pertukaran. Kalau kita sering tukar pikiran sama orang yang salah, maka pikiran dia yang salah akan bertukar masuk ke otak kita. Betul gak saudara? Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Semakin kita bergaul nyerong gitu saudara ya, dengan pikiran-pikiran yang salah, maka kita sedang bertukar pikiran sebenarnya dengan orang-orang yang pikirannya salah. Kalau kita bertukar perasaan, hati-hati juga dengan siapa kita membangun hubungan, karena perasaan itu akan bertukar saudara. Yang perasaan-perasaan yang emosi, yang negatif, perasaan yang gak benar dan lain sebagainya itu bisa bertukar saudara. Hati-hati, makanya kenapa kita mesti bertukar pikiran dengan Tuhan. Itu menyatu nanti. Kita bertukar perasaan dengan Tuhan. Makanya kita selalu nyanyikan ada lagu-lagu yang selalu kalau kita nyanyikan, berikanku hati seperti hatimu. Hati yang seperti apa gitu. Kita gak akan pernah ngerti hatinya Tuhan kalau kita gak pernah gaul dengan dia dan dekat sama dia saudara. Makanya kenapa kita mesti terus berpikir bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu kata Tuhan Yesus. Ada satu kalimat yang bagus banget nih saudara. Saya yakin saudara mungkin pernah dengar ini, saya ulangin saja. Kalau belum, ini bagus buat kita. Apa yang keluar dari sesuatu bergantung hidup pada sesuatu. Dan apa yang bergantung hidup pada sesuatu itu ketika ia mati akan kembali pada sesuatu. Saya ambil contoh ya saudara ya. Contoh ini. Apa yang keluar dari sesuatu? Keluar dari saya misalnya. Ini dia keluar dari saya. Dia bergantung hidup pada saya. Dan ketika dia mati, dia akan kembali kepada saya. Oke ya? Itu kalimatnya seperti itu. Namun saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini menarik. Ketika Tuhan menginginkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dia berfirmannya kepada tanah, saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-11 kalau saudara baca, berfirmanlah Allah, tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tuhan gak berfirman sama pohon, Tuhan berfirmannya kepada tanah. Tanah, tumbuhkan tunas-tunas muda. Keluarkan buah-buahan, karena saya mau buah-buahan. Nah saudara perhatikan, pohon buah, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah, bergantung hidup pada tanah. Dan ketika dia mati, pohon ini mati, dia akan kembali kepada tanah. Karena dia keluar dari tanah, bergantung hidup pada tanah. Oke, aman sampai sini saudara? Oke ya, yang kedua, ayat yang ke-20 Kejadian 1. Berfirmanlah Allah,
hendaklah air, dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Ketika Tuhan inginkan ikan dan semua makhluk hidup di dalam air, Tuhan berfirman-Nya kepada air. Hendaklah dalam air, air, keluarkan semua yang hidup dari dalammu. Tuhan berfirman kepada air. Maka ikan bergantung hidup karena ikan keluar dari air, ikan bergantung hidup pada air, dan ketika ikan mati, kembali di air. Sudah pernah lihat ikan, waktu mau mati dia loncat terus bilang, saya mau mati di tanah. Dia matinya pasti di air, saudara. Karena dia bergantung hidup dari air, keluar dari air, mati kembali pada air. Bagaimana dengan Kejadian 1:24? Ketika Tuhan menghendaki hidup ternak dan semua cattle, saudara, ada sapi, ada kerbau, ada segala macam. Dan Tuhan menginginkan itu semua, lalu Tuhan berfirman lagi kepada tanah juga. Tanah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Jadi mereka semua yang keluar dari tanah ini, dari bumi ini, bergantung hidup pada bumi atau tanah. Mereka makan dari situ semua. Dan ketika mereka mati, mereka kembali kepada tanah. Namun ketika Tuhan menghendaki manusia, Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan manusia dilahirkan, manusia dibentuk oleh Allah, keluar dari Allah. Apa yang keluar dari Allah bergantung hidup pada Allah. Dan ketika dia mati, dia kembali kepada Allah. Isn't that amazing, saudara? Oh ya, makanya kenapa kita bergantung banget sama Tuhan. Gak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa saya gak perlu Tuhan, mati. Sama seperti pohon bilang begini, saya gak butuh tanah ya. I'm pulling out from the ground, saya keluar dari tanah, saya gak perlu tanah lagi, dan saya gak mau lagi tertanam dalam tanah. Saya udah gak butuh tanah. Itu sama, saudara. Pohon itu pasti akan mati. Tunggu waktu aja. Memang 1 hari, 2 hari mungkin dia masih seger. 3 hari, 4 hari mulai loyo. 5, 6 hari, 7 hari mulai kering. Dan setelah itu baru jadi meja. Dipotong-potong akhirnya jadi meja, saudara. Betul apa enggak, saudara? Sama dengan manusia. Ketika manusia katakan, I'm pulling out from God. Aku pergi dari Tuhan, aku gak perlu Tuhan. Pokoknya Tuhan cukup. God is enough. Enggak, enough itu bukan itu. Enough udah cukup. Enough is enough. Saya gak perlu Tuhan lagi. Saya udah terlalu banyak kecewa, saya udah terlalu banyak marah. Saudara, ada banyak orang yang karena kecewa meninggalkan Tuhan. Bukan cuma meninggalkan gereja gak jadi masalah. Tapi meninggalkan Tuhan, itu yang menyebabkan mereka mati loh, saudara. Makanya kenapa kita perlu berpadu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu nih seberapa banyak di antara saudara mungkin pernah kecewa dengan pasangan saudara. Kecewa mungkin dengan anak saudara, marah karena saudara akhirnya jadi kesel gitu. Tapi kalau kita punya kasih yang benar, saya yakin urusan marah, kecewa dan lain sebagainya pasti beres cepat. Kalau saudara sempat marah sama Tuhan, kalau Tuhan sempat marah sama kita, bagaimana dengan kasihnya? Dia bisa rekonsiliasi cepat, saudara. Asal kita mau terus terkoneksi sama dia. Jadi mungkin aja kita pernah marah sama Tuhan. Tapi ingat, kita perlu Tuhan. Boleh gak marah sama Tuhan? Saya pernah protes sama Tuhan. Kenapa jadi begini Tuhan? Terus Tuhan ketawa aja. Kayaknya Tuhan lagi iseng sama saya. Waktu saya marah, saya gak mau berdoa, saya gak mau baca Alkitab. Loh, terus Tuhan, tapi dia tetap ada di situ. Dan waktu saya sadar bahwa, saya gak bisa hidup tanpa dia, saya balik lagi, saya nangis, saya minta maaf. Kasihnya tetap merangkul saya kok. Kasihnya tetap bisa menerima saya apa adanya kok. Jadi rekonsiliasi selalu terbuka, saudara. Jangan biarkan saudara, karena kemarahan berlari jauh dari Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Cerita anak yang hilang udah jadi cerita yang sangat umum. Anak ini mau pulling out from the father house. Mau keluar dari rumah bapaknya. Bapaknya, aduh ini anak. Ya udah, tapi bapaknya tetap nunggu loh. Yang pasti orang yang keluar dari rumah bapak, jauh dari hadirat bapak, hidupnya gak akan terus naik, hidupnya akan terus turun. Bahkan berakhir
berakhir di kandang babi. Bahkan mau makan babi, jangankan makan babi, makan makanan babi aja nggak boleh. Saudara nggak akan pernah bisa menikmati kehidupan saudara kalau saudara jauh dari rumah Bapa. Jauh dari hubungan dengan Bapa. Makanya kenapa kita perlu berpadu, saudara. Dan dalam koneksi dengan Tuhan, itu namanya kita berpadu dengan Tuhan. Pikirannya itu terus bertukar dengan kita. Dan di situ kita dibersihkan. Di situ kita diberesin, saudara. Di situ emosi kita nyatu dengan Dia. Dan kita membutuhkan Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama seperti ikan nggak bisa hidup tanpa air. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, sama seperti pohon nggak bisa hidup tanpa tanah. Begitu bergantungnya kita kepada Tuhan, maka kita nggak bisa jauh dari Dia. Mari saudara, terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan disitulah kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga saudara. Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara masih bersama dengan saya? Prinsip yang pertama tadi apa? Berproses. Prinsip yang kedua? Luar biasa, berpadu. Terus prinsip yang ketiga, berbuah saudara. Bagaimana kita bisa berbuah? Ya kalau kita di dalam Tuhan, pasti hidup kita berbuah. Baca bersama dengan saya satu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi, ini menjadi buah kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini abide in the Holy Spirit. Kita tinggal bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu artinya kita terkoneksi dengan Roh Allah. Apa yang dimaksud dengan berbuah? Bagaimana kita berbuah ketika Roh Kudus turun ke atas kita? Saudara, kita perlu ingat, ada dua hal yang terjadi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang pertama adalah karunia roh. Dan yang kedua adalah buah roh. Nah, karunia roh itu adalah pemberian. Gift. Roh Kudus kalau datang itu nggak dengan tangan kosong. Kalau dia datang, dia selalu bawa oleh-oleh yang namanya gift, yang namanya pemberian. Dan itu adalah karunia yang dia berikan kepada kita. Ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk penyembuhan, karunia iman, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak saudara. Dan ini karunia-karunia ini supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dalam dunia ini dengan karunia yang diberikan kepada kita. And it's given. Itu diberikan kepada kita, ditaruh di dalam kita. Kita nggak bisa tawar-tawar, kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Kalau dia nggak mau kasih, ya dia nggak akan kasih. Tapi dia memberi kepada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi karunia roh pasti diberikan oleh Roh Kudus ketika dia datang dan memenuhi kita. Itu yang pertama saudara. Karunia adalah pemberian. Namun yang kedua adalah buah. Buah roh itu nggak diberikan. Buah roh itu dihasilkan. Namun Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menghasilkan buah yang namanya kesabaran. Saudara pernah berdoa buat sabar? Bukannya buat Pak Sabar ya. Saudara berdoa buat, Tuhan kasih saya kesabaran nih. Aduh jengkel banget ngadepin pasangan saya nih. Capek Tuhan ngadepin dia. Ketika saudara berdoa buat kesabaran, tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba pasangannya membuat kita jadi nggak sabar. Terus kita bilang, Tuhan kan saya minta kesabaran. Kamu minta, saya kasih. Tapi bentuknya bukan buahnya, bentuknya benihnya. Benihnya itu apa? Benihnya itu yang harus ditanam di sini. Ketika ada yang nggak sabar, sabar. Biar itu ditumbuhkan, kita harus mengerjakan. Saudara minta penguasaan diri, dikasihnya apa? Cobaan untuk bisa menguasai diri. Beberapa waktu yang lalu kami baru dites, sudah tes darah, cek darah. Kenapa saya kepala agak sedikit sakit-sakit gitu ya, agak sedikit goyang gitu. Saya periksa darah lah, trigger rate-nya tinggi saudara. Karena saya udah lama gak olahraga, jadi saya harus ngaku dosa. Saya udah lama gak olahraga. Bukan udah lama, sebenarnya udah berapa bulan ini gak olahraga rutin seperti biasa.
karena kesibukan dan lain sebagainya. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Waktu periksa, terus saya cek sama dokter, jadi saya mesti gimana nih? Tahanin dulu sate kambing, tahanin dulu babi, panggang, tahanin dulu, yang gitu-gitu, tahanin dulu mie ayam, tahanin. Dan tiga-tiganya, empat-empatnya, lima-limanya yang disebutkan, saya suka semua, saudara. Sama ya? Kok kita bisa sama ya Pak ya? Padahal saya di Bogor, Bapak di Jakarta ya, kok bisa sama ya? Dan ini semuanya saudara, kami suka. Dan biasa saya makan itu. Tapi biasanya nggak terlalu masalah karena dibarengin sama olahraga, jadi triglyceridnya nggak terlalu tinggi saudara. Ya masih di ambang batas lah. Tapi kali ini naiknya tinggi banget, pakai pusing saudara. Lalu dokter itu bilang kayak gini. Saya berdoa lah sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau sembuh, saya mau sehat. Saya bisa khotbah dengan tanpa diganggu oleh sakit kepala. Saya bisa melayani tanpa diganggu oleh goyang kepala saya. Tuhan sembuhin gak saudara? Enggak. Dan Tuhan cuma bilang gini, kuncinya udah tahu kok, dokter udah bilang, kuasain diri kamu. Atur jadwal kamu. Itu kan penguasaan diri semuanya kan saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan saya berdoa, tolong saya untuk bisa menguasai diri. Yang datang sekali lagi sate ayam sama sate babi. Pilihannya cuma ada dua, sate ayam atau sate babi. Sate ayam itu kurang begitu nikmat karena putih warnanya. Tapi aneh kenapa sate babi ini yang merah warnanya kok lebih lezat gitu loh. Dan di situ penguasaan dirinya dilatih. Dan buah penguasaan diri gak akan keluar kalau hanya cuma berdoa. Saudara. Iya. Makanya jangan heran ya saudara ya, jangan heran. Ada doa-doa kita yang gak dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan bilang memang itu bagian kamu untuk kamu lakukan. Ini bukan bagian Tuhan yang harus lakukan. Apa Tuhan harus tutup perusahaan-perusahaan pemotongan babi? Kan enggak saudara. Hanya karena supaya hambanya ini jangan makan daging babi gitu. Lalu Tuhan tutup. Enggak kan saudara. That is our part to do. Itu bagian kita saudara. Bagian Tuhan menyembuhkan. Bagian kita menjaga kesembuhan yang Dia berikan. Dan itu yang disebut dengan buah roh. Dan waktu kita hidup terkoneksi dengan Tuhan, ini bagian dari proses tadi yang pertama berproses. Salah satunya adalah kita akan menghasilkan buah. Tapi saya yakin, lain kali saya ketemu Pak Leo sama Bu Ros, triglycerid saya pasti udah turun. Sudah bersama dengan saya? Oh iya. Jadi Roh Kudus turun di atas kita, kita terkoneksi dengan Dia, pasti akan terjadi karunia-karunia roh akan terjadi, buah roh akan dihasilkan. Namun semuanya itu adalah dalam proses. Tapi hati-hati juga dengan karunia, saudara. Karena sekali lagi, karunia kalau enggak dibarengi dengan buah roh, maka karunia itu akan justru membawa orang kepada kesombongannya, membawa orang kepada penghakiman, membawa orang kepada sesuatu yang menjijikkan kadang-kadang saudara. Karena ada banyak orang-orang yang menganggap bahwa dia seperti Tuhan. Karena dia punya karunia yang bisa menyembuhkan orang misalnya. Dia bisa melayani ini, melayani itu dan lain sebagainya. Tapi buahnya nggak kelihatan. Hati-hati saudara. Karena kita tahu karunia selalu akan membawa kita naik ke atas, tapi hanya karakter yang mempertahankan kita ada di atas. Saya kutip dari Pak Leonardo Syamsuri. Prinsip yang terakhir, saudara. Prinsip yang terakhir adalah berdoa. Nah ini baru masuk ke doa, saudara. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Mintalah. Ayat yang ke-7 ya saudara. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mintalah apa saja. Nah ada banyak orang yang salah paham saudara. Bahwa ketika dia minta sesuatu lalu Tuhan gak jawab gitu. Nah Tuhan gak jawabnya kemungkinan ada berbagai macam, saya akan bahas sebentar. Tetapi kemungkinannya juga kenapa Tuhan gak jawab, karena dia gak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kalau kita
berproses, kita ngalamin proses bersama dengan Tuhan. Kita ngerti banget bahwa kita memang berpadu dengan Tuhan. Dan kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan kita hidup terus menjaga kehidupan kita di dalam Dia, saudara. Maka apa saja yang kita minta itu pasti akan dekat dengan kehendaknya. Dan apa saja yang dekat dengan kehendaknya atau sesuai dengan kehendaknya, itu pasti akan terjadi. Jadi makanya apa yang kita doakan, saudara, pasti akan Tuhan jawab. Pasti akan Tuhan jawab, nggak mungkin nggak. Cuman yang jadi masalah adalah seringkali kita salah memahaminya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Tuhan mendengar doa kita? Oh iya, kalau kita terkoneksi dengan Dia, Dia pasti dengar doa kita. Nggak mungkin nggak. Mazmur 66 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang pertama, prinsip yang pertama, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Itu pasti, saudara. No doubt about it. Karena apa yang terkoneksi dengan Tuhan, pasti dekat dengan hatinya Tuhan, pasti sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan waktu minta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti doa kita akan dijawab. Itu ya prinsip yang pertama, saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah Tuhan menjawab doa. Yang pertama Tuhan mendengar doa, yang kedua Tuhan menjawab doa. Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Kunci dari berseru, doa yang didengar dan doa yang dijawab oleh Tuhan adalah terkoneksi, saudara. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Kesaksian sedikit ya, saudara ya. Dan saya akan tutup mungkin dengan kesaksian ini. Ketika anak-anak ini beda usianya 13 bulan, saudara. Jadi anak pertama kami namanya Rachel Semira Ardania, lahir 25 Desember, pas hari Natal, saudara. Dan yang kedua, Priscilla Semira Ardania lahir 1 tahun kemudian, tapi di bulan Januari tanggal 14 Januari. Nah ini yang paling susah nih kalau papa ngingetin ulang tahun anak. Biasanya selalu ngelihat ke mamahnya. Bener apa enggak? Bener gitu. Sama ya Pak. 13 bulan bedanya, saudara. Ada banyak kejadian, tapi kejadian ini saya nggak pernah lupakan. Betul-betul saya nggak pernah lupakan. Kenapa? Karena itu adalah the lowest point of our life actually. Waktu kami punya 2 anak ini, waktu mereka masih usia mungkin sekitar 2 tahun dan 1 tahun. Saudara. Mereka masih butuh susu pada saat itu, mereka masih butuh pampers, mereka masih butuh segala macam. Dan kami ini numpang di rumah, kalau bahasanya itu tante ya, jadi kakaknya mama saya, cicinya mama. Jadi kami numpang di rumahnya karena rumahnya kosong. Nah pada satu hari, saudara, Epi bilang sama saya, besok nih udah mesti beli susu udah habis. Pas kebetulan pampersnya juga habis. Dan pas juga kita mesti bayar listrik, air, terus bayar pulsa dan lain sebagainya. Jadi itu tiba-tiba aja, saudara. Saya heran ya, kadang-kadang tuh masalah datang bisa tiba-tiba bertubi-tubi itu, duk gitu. Sampai pada akhirnya kita bingung sendiri. Dan saya nggak coba untuk ngapa-ngapain gitu karena memang kami udah dibiasakan untuk kita harus hidup dengan iman. Kita percaya Tuhan panggil kita nggak mungkin kekurangan. Tapi tetap aja, saudara, namanya papa, istri cuman bilang begitu aja. Dan malam-malam kami semua tidur, udah berdoa segala macam. Pagi-pagi jam 4 saya bangun, saudara. Dan saya betul-betul di situ ngerasa bahwa Tuhan, saya takut nih kalau sampai hari ini nggak bisa gini, saya nggak mungkin minta sama mama, saya nggak mungkin minta sama mertua, nggak mungkin minta apalagi sama gereja, nggak mungkin. Saya minta sama Tuhan aja deh. Tapi saya tahu bahwa saya sedang melayani Tuhan. Saya tahu bahwa saya sedang melayani sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup saya dan hidup kami. Jam 4 itu saya bangun, sementara kalau yang lain berdoanya pakai loudspeaker, karena itu jam 4 sama-sama tuh, saudara. Saya nggak pakai loudspeaker, saya pakai bantal kepala. Saya teriak, tapi saya tutup mulut saya dengan bantal kepala. Tuhan, tolong! Nangis habis-habisan saya di situ dan saya minta, Tuhan nyatakan hari ini mujizat-Mu.
Saya nggak tahu gimana caranya. Lalu karena istri saya udah bikin list ya saudara ya. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada tulisnya saudara. Saya kasih lihat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa saya. Dan saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Bukan karena saya ini orang hebat, bukan. Tapi karena saya percaya saya tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya pegang janji Tuhan itu, udah beres nangis. Udah biasa jam 6, setengah 7, saya udah siap-siap. Lalu saya pergi ke gereja karena pelayanan. Sampai di gereja jam 8, kira-kira setengah 9 gitu. Itu waktunya buat besuk saudara. Jadi biasanya kalau kami besuk tuh ada tim besuk gitu ya. Nah saya suka ikut dengan satu mobil, ada beberapa mobil gitu yang mereka berangkat ke masing-masing wilayah di Bogor. Lalu saya ikutan, ada 2 ibu, 1 supir gitu. Kami besuk, doain orang, bawain perjamuan suci buat orang sakit, buat orang-orang lansia dan lain sebagainya. Udah beres saudara. Jam setengah 1 pulang kembali ke gereja. Dan ketika sampai di gereja, terus tiba-tiba yang di belakang, ibu yang di belakang ini, saya tahu dia lagi melakukan sesuatu gitu, kesek gitu ya. Terus tapi saya bilang, Tan udah ya, saya pamit ya, saya turun di gereja. Tunggu bentar, Rif katanya. Saya nggak tahu nih Rif, tadi pagi-pagi waktu saya bangun jam 4, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kok kasih lihat wajah kalian ya katanya. Maksudnya gitu kan hamba Tuhan mesti tanya dong, maksudnya apa gitu. Pura-pura kan. Tapi semua udah tahu jawaban sedang datang, gitu maksudnya. Dia tangkap tangan saya, pakai amplop yang isinya penuh. Dia salaman sama saya, salam tempel. Terus dia bilang gini, saya nggak tahu, tadi pagi wajah kalian ada di doa saya. Jam 4 loh saudara. Tadi pagi wajah kalian ada di doa saya. Dan Tuhan cuma taruh ini. Kasih bekal buat keluarga ini. Karena mereka sedang membutuhkan. Ya, kan saya gak enak dong saudara. Aduh ini apa sih sebenarnya, apa maksudnya? Ini buat apa tante, ini buat apa gitu. Gak tahu sih buat apa, pokoknya pakai aja buat kamu. Benerin tante ini buat. Aduh terima kasih udah. Saudara, hal pertama yang saya lakukan, saya gak kemana-mana, saya masuk WC. Saya buka. Saya hitung sesuai dengan apa yang istri saya tulis harganya. Tepat banget saudara. Kalau saudara mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh iya saudara. Maksudnya itu ada lebihnya adalah buat perpuluhan. Jadi sekian saya potong perpuluhan, lihat persis. Dan hari itu Pampers ada, hari itu susu ada, hari itu semua rekening terbayar. Dan hari itu Tuhan menyatakan jawaban doanya. Saudara, Tuhan masih jawab doa kita. Tuhan masih dengar doa kita. Apapun menjadi doa saudara, apapun menjadi pergumulan saudara. Stay connected. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tapi dalam koneksi dengan Tuhan bukan cuma sekedar doa. Doa ini bagian akhirnya aja. Dia akan berikan apa saja yang kamu minta. Tapi jangan lupa proses pertamanya. Prosesnya harus dijalanin. Kalau memang kita ada dalam proses hari ini, saya nggak tahu saudara ada dalam stage yang mana. Tapi kalau saudara dalam stage yang sedang dalam prosesnya Tuhan, jangan lari. Jangan lari. Stay there. Tetap ada di situ. Karena Tuhan mau tunjukkan hal-hal yang lebih baik yang akan keluar dari hidup saudara. Kalau saudara saat ini sedang berjauhan dengan Tuhan, mungkin saudara ada di ruangan ini, mungkin saudara ada di dalam cell group saudara atau apapun itu. Tapi hanya karena orang ada dalam satu ruangan, belum tentu hatinya dekat. Suami istri dalam satu kamar, belum tentu hatinya dekat. Belum tentu. Mungkin udah hatinya udah jauh banget gitu. Walaupun satu rumah, walaupun satu kamar. Tuhan tahu kok saudara ada di mana. Mari kembali datang sama dia. Berpaut dengan dia. Dan yang ketiga, mari hasilkan buah dalam kehidupan kita. Dalam prosesnya buah itu pasti keluar. Dan ketika kita ada dalam terkoneksi dengan Tuhan, dalam 3 poin ini, terakhir, waktu kita berdoa, dia dengar dan dia jawab doa kita. Mari tundukkan kepala sebentar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.